Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan atau membagikan aplikasi rapor kurikulum Merdeka secara gratis. Aplikasi ini dibuat sudah sesuai dengan Kemendikbud Ristek nomor 262/M Strip 2022 tentang penerapan kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran dan juga sudah sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek tentang panduan pembelajaran dan asesmen. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung pada aplikasinya. Sebelumnya kita mengisi passwordnya dulu Bapak Ibu ya. Passwordnya adalah admin, huruf kecil semua. Masuk dan selamat datang, oke, dan continue. Nah Bapak Ibu, ini penampilannya dari aplikasi tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah data sekolah. Data sekolah tadi sudah saya klik Bapak Ibu ya, seperti ini. Harus diisi dengan lengkap. Dan apabila pada waktu mengklik Bapak Ibu menjumpai tombol drop down list, ini berarti Bapak Ibu harus pilih. Kemudian data siswa Bapak Ibu ini harus diisi semua dari ini sampai kehadiran. Nah, ini. Kemudian intrakurikuler. Ini diisi sesuai dengan mapel-mapel yang diajarkan dalam sekolah masing-masing. Untuk kelas 1 tidak ada mapel IPAS, diabaikan saja, tidak usah dihapus. Dan ini juga sudah saya lengkapi dengan deskripsi awal dan deskripsi akhir Bapak Ibu. Dan nanti dapat memilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ekstrakurikuler ini juga ditulis sesuai dengan ekstra yang diajarkan di sekolah masing-masing. Kemudian muatan lokal ini juga ditulis sesuai dengan mulok yang diajarkan di sekolah masing-masing. Kemudian input tujuan pembelajaran. Bapak Ibu harus mengisi input tujuan pembelajaran dari pendidikan agama sampai nanti mulok. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi tujuan pembelajaran itu. Saya akan mengambil contoh pendidikan agama. Bapak Ibu, untuk tabel yang di atas ini dibiarkan kosong, tidak usah diisi. Yang diisi adalah tabel yang ada di bawahnya, itu tabel agama Islam semester 1 dan agama Islam semester 2 sampai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di semua. Nah, kalau sudah di semua, Bapak Ibu tinggal mengcopy paste dengan menekan tombol yang sudah saya sediakan ini ya, atau copy paste. Ya, contoh Bapak Ibu ya. Ini kosong, kemudian saya copy paste. Nah, ini akan terisi. Dan ini nanti akan diproses menjadi deskripsi rapor. Ya. Nanti kalau semester 2 ya, Bapak Ibu, karena sudah terisi semua Bapak Ibu, kita tinggal copy paste agama Islam semester 2. Ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu diingat, apakah tujuan pembelajaran ini diisi semua dari 1 sampai 25? Tidak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hanya mengisi paling tidak 10 poin lah, sesuai dengan input asesmen formatif ya. Saya perlihatkan ini ya. Ini TP-nya hanya 1 sampai 10 ya. Nah, ini. Nanti input tujuan pembelajaran ya. Itu nanti akan larinya ke sini. Nah, ini. Kembali ke TP agama Islam lagi ya.
Nah, bagaimana jika di sekolah Bapak Ibu misalkan ada anak yang agamanya Kristen? Mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengisi tadi ya, kalau sudah terisi tujuan belajar agama Kristen isi semua. Nah, kalau sudah terisi, tinggal copy paste. Nanti larinya akan ke tabel yang kosong tadi. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu mencetak rapornya dulu dari anak yang beragama Kristen tadi ya, dan seterusnya. Kemudian input lingkup materi. Ini prosesnya sama dengan tadi menginput tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Saya akan berikan contoh satu saja, misalnya pendidikan agama. Nah, seperti tadi untuk tabel paling atas biarkan kosong, yang diisi adalah tabel yang dari bawahnya, yaitu lingkup materi semester 1 dan lingkup materi semester 2. Nih. Setelah itu ya, kita copy paste. Nah, ini sudah terisi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita menuju ke input asesmen formatif. Nah, saya akan berikan contoh satu saja, pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelumnya Bapak Ibu saya akan menjelaskan sedikit, untuk asesmen formatif ini tidak digunakan untuk penentu nilai rapor, tetapi hanya digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Nih. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah ada petunjuknya ya. Petunjuknya pertama, rapor ini berasumsi bahwa guru telah melakukan penilaian formatif dan direkap dalam lembar tersendiri. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi asesmen formatif ini sudah memiliki rekap ya. Memiliki rekap yang akan dimasukkan ke aplikasi asesmen aplikasi rapor merdeka ini. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kolom KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya, ini maksudnya pilih 0 jika siswa tidak memenuhi KKTP ya, pilih 1 jika siswa memenuhi KKTP, bisa juga diketikkan langsung nih. Kemudian pada kolom tampil atau tidak tampil ya, maksudnya pilih 0 jika tidak ingin menampilkan tujuan pembelajaran tersebut di deskripsi rapor. Pilih 1 jika ingin menampilkan tujuan pembelajaran di deskripsi rapor. Bisa juga diketikkan langsung angka 1 atau 0. Begini Bapak Ibu, kita langsung praktek saja. Ini kolom KKTP ya, misalkan anak memenuhi KKTP, nah, berarti nilainya 1. Jika ingin ditampilkan ke dalam deskripsi rapor, berarti nilainya 1. Anak memenuhi KKTP, berarti 1. Tidak ingin ditampilkan dalam deskripsi rapor, tidak ingin ditampilkan, berarti 0 atau 0. Anak memenuhi KKTP, berarti 1. Ingin ditampilkan ke dalam deskripsi rapor, berarti 1. Anak tidak memenuhi KKTP, tidak memenuhi berarti 0 ya. Ingin ditampilkan dalam deskripsi berarti 1. Anak tidak memenuhi KKTP berarti 0. Tidak ingin ditampilkan dalam deskripsi rapor berarti 0. Anak memenuhi KKTP 1. Ingin ditampilkan ke dalam deskripsi rapor berarti 1. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Saya kira tidak ada masalah, jelas ini ya. Kita lanjutkan ke input asesmen sumatif ya. Prosesnya sama Bapak Ibu seperti input asesmen formatif. Saya hanya akan memberikan contoh mengisinya satu saja ya, itu pendidikan agama. Pendidikan agama ya ini. Nah Bapak Ibu, untuk
asesmen sumatif ini digunakan penentu nilai rapor dan juga digunakan untuk penentu kenaikan kelas atau kelulusan. Nah ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saya bacakan ini petunjuknya Bapak Ibu ya. Untuk nomor 1 ini asesmen sumatif dilaksanakan tiap akhir lingkup materi. Jadi tiap akhir lingkup materi Bapak Ibu harus melaksanakan sumatif, wajib hukumnya. Kemudian asesmen sumatif akhir semester tidak wajib untuk dilakukan, kewenangan diserahkan pada sekolah. Jadi Bapak Ibu, sumatif akhir semester itu tidak wajib, tapi apabila ingin melaksanakan tidak apa-apa. Kemudian istilah dengan nilai kuantitatif, kuantitatif itu ya 0 sampai 100 Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan. Bentuk asesmen sumatif tidak hanya tes tulis saja, bisa beragam, proyek, tunjuk kerja maupun observasi. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung prakteknya. Misalkan sumatif 1 dapat 100. Sumatif 2 misalkan mendapat 89. Sumatif 3 mendapat 86. Sumatif 4 dapat 67. Berarti nilai akhir sumatif lingkup materi 86. Kemudian ditambah tes sumatif akhir semester. Tesnya tertulis ya, 78. Berarti nilai rapor 81,75. Dan nanti dibulatkan pada raport menjadi 82. Begitu Bapak Ibu untuk pengisian asesmen sumatif. Nah, ini. Kemudian nilai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu nanti nilainya sesuai dengan ekstrakurikuler yang diajarkan di sekolah masing-masing. Kalau ekstrakurikulernya 1 nanti ya, nanti keluaran di sini juga cuma 1. Tapi kalau ekstra kurikulernya 4 ya, seperti yang saya contohkan ini, itu nanti ya yang keluar dalam drop down di sini juga 4 ya, pramuka, poli, hadroh, kaligrafi. Ini pilihan 1. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu, ini sudah ada contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pilihan kedua misalnya voli. Nah, definisinya gimana? Nah, nanti ini guru olahraga yang tahu ya. Kemudian untuk rapor Bapak Ibu ya, rapor ya. Ini sudah saya sediakan tombol spin button, digunakan untuk apa? Mencetak ya Bapak Ibu ya, menghitung ya. Ya, 1 siswa 1 ya, rapotnya diklik dulu, dan 2 ya, ini diklik dulu ya. Ini sudah saya sediakan tombol quick print Bapak Ibu ya, dia langsung ngeprint. Kalau print preview ini digunakan untuk apa, mengatur print percetakan ya, percetakan ini. Nah Bapak Ibu, saya kira hanya itu. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan dapat ditanyakan kepada saya melalui WA saja Bapak Ibu. Semoga aplikasi rapor kurikulum merdeka ini sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya doakan semoga Bapak Ibu tetap sehat walafiat, semangat dalam bekerja. Amin amin ya robbal alamin. Saya kira hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.